Oh iya, double besar. Kita sudah pertemuan yang 4 ya. Minggu depan kita bicara uji asumsi klasik regresi 5 6 7 3 kali berarti ya, 3 kali pertemuan sebelum TS. Masih ada regresi sederhana, regresi berganda, multivariat. Nah setelah UAS, UTS nanti kita masuk ke Smart TS awalnya. Desain. Kita mulai lagi ya. Nah, tadi bahan teksturnya sudah dibandingkan ya Pak Ketua ya. Kita praktek uji normalitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sedianya dalam waktu yang normal sebetulnya kita bisa sekaligus ya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah salah satu syarat untuk melakukan uji regresi. Jadi misalnya pengaruh X1, X2 terhadap Y itu regresi ya. Atau yang sederhananya yang hanya 2 variabel pengaruh X terhadap Y itu regresi. Jadi menguji pengaruh sebuah variabel independen terhadap variabel dependen kan. Nah, syarat untuk uji regresi ini adalah uji asumsi klasik namanya. Kenapa disebut uji asumsi klasik? Karena dia terdiri dari uji-uji yang memastikan bahwa uji regresi ini kemudian bisa berlaku. Tapi karena waktunya terbatas, bulan puasa ini cuma 1 jam ya, jadi ya kita uji normalitas data saja supaya karena uji normalitas ini menjadi suatu hal yang mutlak penting kita ketahui ya, karena dia akan menjadi kunci apakah uji itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, misalnya kalau kita kembali ke pertemuan awal dulu kan, kita mesti mengenal statistik deskriptif dan statistik inferensial ya. Nah, kita sebagian besar pasti akan melakukan uji statistik inferensial yang terdiri dari parametrik dan non parametrik gitu ya. Nah, hampir bisa dipastikan juga kita akan memakai statistik parametrik ya, di mana salah satu hal yang menjadi syarat adalah datanya harus berdistribusi normal. Masih ingat nggak analogi saya mengenai distribusi normal? Mengenai orang yang memiliki tubuh yang rata-rata begitu ya, rata-rata ya tentu kalau kita bicara rata-rata kenormalan berarti kan bagi orang Indonesia distribusi yang dimaksud dengan distribusi normal itu adalah bahwa ketika sebagian besar dari jumlah populasi yang kita amati itu memiliki tinggi tubuh tinggi gitu ya. Nah, sementara yang kurang dari 170 itu berada di kiri, yang lebih dari 170 berada di kanan. Yang jumlahnya tentu lebih sedikit dibanding rata-rata sehingga dikatakan berbentuk wajar. Nah, ketika kita bicara statistik parametrik, salah satu syarat yang penting adalah datanya harus berdistribusi. Kemarin yang uji reliabilitas dilatih di rumah. Itu juga penting ya, karena kalau misalnya
ini apa sebelum kita menentukan menyebar kuesioner kepada responden itu juga harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Ya, kalau ibu dan bapak pakai misalnya program SPSS, pakai pattern analisis, pakai regresi. Gitu ya. Diskusi data ada parametrik, statistik parametrik, statistik non parametrik. Nah kalau parametrik itu memiliki keharusan ya distribusi datanya harus berdistribusi normal ya. Jadi distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Dibuktikan dengan sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng ya. Jadi kenapa disebut kurva atau digambarkan seperti lonceng ya? Karena gambarnya kan kalau ketika kita mengumpulkan sebuah data, ketika dia berdistribusi normal kan akan mengerucut ke yang banyak itu akan berada di tengah. Jadi kemudian kalau digambarkan itu seperti itu. Nah, teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss ya. Mengacu kepada Carl Friedrich Gauss ya, apa namanya, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial. Nah sekarang kita tidak usah lagi hafal rumusnya kan. Kalau dulu ketika softwarenya belum ada, ya kita perlu hafal rumusnya, kemudian pakai kalkulator. Saya masih ingat tuh tahun 2000 berapa ya, saya S2 2000 tuh ya. Itu masih gitu tuh. Masih ada rumusnya, masih harus beli kalkulator gitu ya, kalkulator untuk masukin gitu. Nah sekarang kan nggak usah. Jadi ada dengan bantuan teknologi, dengan hadirnya software-software yang membantu kita, ya kita sebagai orang yang tidak ahli statistik juga bisa melakukannya. Kalau dulu itu orang-orang sosial itu, saya masih ingat tuh di Unpad itu di BDU, di Pati Hukum itu di depan itu ada bilik-bilik itu tukang tik, tukang terjemahan bahasa Inggris dan tukang statistik, pengolahan statistik ya. Nah, jadi kita kan orang sosial, misalnya dokter ilmu sosial kan nggak paham statistik, mereka yang mengolahkan. Tapi sekarang dengan hadirnya teknologi kan kita bisa gitu ya, bisa. Yang penting kita mengetahui langkah-langkahnya, kaidah-kaidahnya. Nah ini kalau kita gambarkan seperti ini ya, jadi kalau digambarkan bentuknya menjadi seperti lonceng ya, seperti gunung atau lonceng sih ya. IQ sebelah kiri IQ yang rendah, yang di bawah rata-rata, di tengahnya itu mengelompok IQ yang sedang, ya rata-rata kita pasti adalah berada di rentang ini kan. Kemudian IQ yang, nah kemudian bahkan begini. Jadi gambar yang kiri ini bisa dianggap sebagai distribusi normal. Kemudian yang kanan ini contoh distribusi yang tidak normal, ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam populasi juga tadi ya, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik misalnya, yang pasti kalau dalam populasinya itu memiliki distribusi normal, gambarnya juga akan seperti ini. Iya. Nah, populasi sampling. Ya, jadi sampel ini kalau dia pengambilan sampelnya bagus dapat menggambarkan populasi kan begitu ya. Seperti pernah kita sering bahas, quick count itu presisi kan. Presisi kenapa? Ya karena pengambilan sampelnya tepat begitu ya. Jadi kemudian dia dari 1.200 sampel TPS bisa menggambarkan 820.000 sekian TPS kan. Ini kan sebuah teknik yang luar biasa. 1.200 dapat menggambarkan 820.000. Nah ini contohnya N10 ya. Apabila populasinya sampelnya 10N itu biasanya menggambarkan sampel. Semakin banyak sampelnya tentu semakin rapat ya, semakin kelihatan tuh loncengnya gitu ya. Nah, meskipun juga kadang-kadang sampel yang tadi ya, sampel yang banyak juga belum tentu. Misalnya begini, kemarin itu sempat ada perdebatan. Salah satu lembaga survei ya, ada lembaga survei yang untuk sampel nasional dia mengambil 1.200 untuk seluruh provinsi.
Tapi ada lembaga survei yang mengambil 1.200 itu untuk masing-masing provinsi. Ya, ada perdebatan katanya yang mengambil 1.200 untuk masing-masing provinsi mengatakan bahwa sampel 1.200 untuk seluruh Indonesia itu nggak valid, tidak terlalu akurat. Ya. Nah, tapi kemudian kan jumhurnya surveyor, ya, sebagian surveyor itu sebagian besar yang kredibel itu mengambil 1.200 dan itu presisi akurat. Jadi untuk apa ngambil 30.000 kalau 1.200 bisa kan begitu ya? Bayangkan misalnya kita ngambil sampel di 1.200 dengan 30.000 bedanya jauh kan? 30 kali lipatnya. Itu tentu sumber daya yang dikeluarkan juga berkali-kali lipat. Manusia, tenaga, uang gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau 1.200 cukup, kenapa harus 30.000 kan begitu ya? Karena ilmu statistik kemudian membuktikan bahwa 1.200 itu cukup untuk memotret populasi pemilih Indonesia gitu ya. Jadi belum tentu juga semakin banyak sampel itu semakin bagus, tidak. Justru dengan hadirnya ilmu statistik itu kita bisa mengefektifkan dan mengefisienkan kan begitu ya. Kalau bisa efektif dan efisien, kenapa harus menambah sumber daya kan? Jadi belum tentu juga semakin banyak sampel itu semakin bagus, tergantung dari kebutuhannya kan. Tergantung dari teknik pengambilan samplingnya tepat tidak kan begitu ya. Misalnya nih kita punya populasi meja ini nih. Harusnya kan kemudian kita bagi tuh meja ini berapa menjadi misalnya menjadi 4 ya, 4 bagian. Berarti kan kita harus mengambil sampel dari sini. Misalnya ini kita anggap 100. Ini kemudian kita bagi berarti berapa nih? 25. Ya. Yang bagus kan dari 25 ini kita ambil 5, dari 25 ini kita ambil 5 gitu kan. Dari 25 ini kita ambil 5, dari 25 kita ambil 5. Jadi berapa tuh? 20 cukup begitu ya. Tapi bukan kemudian ini 25 diambil 20 dari sini. Menggambarkan populasi enggak? Tidak. Nah, itu teknik. Contoh teknik penambahan sampling. Itu juga ibu nanti penting ya. Tapi kalau di AN tuh ya, kalau ibu kan rata-rata menentukan lokasi itu didasarkan kepada kalau di MPI ya. Kecuali misalnya begini, ibu ingin meneliti mengenai seluruh sekolah madrasah MI ya di seluruh Kabupaten Garut. Nah, menentukan sampelnya baru kemudian pakai teknik. Kenapa? Tapi kalau misalnya langsung penelitian ibu di sebuah sekolah kan tidak perlu mengambil sampel kan, karena ya fokusnya langsung sekolah itu bedanya ya. Jadi saya perhatikan di MPI ini pengambilan samplingnya agak tidak terlalu dipakai gitu. Kenapa? Karena lokus penelitiannya ya langsung sudah ditentukan di awal untuk mau di sini. Nah kalau di AM misalnya, tapi juga di MPI mungkin kan ya. Kalau kita ingin meneliti MPI di sekitar Kabupaten Garut kan banyak ya. Berapa? Misalnya ada 200 madrasah ibtidaiyah. Lebih kan? Nah mungkin kita 200-200-nya kan kita teliti. Ini kemudian kita membuat sampel ya. Itu ada rumusnya. Nanti kita akan belajar. Nah, jenis uji normalitas data ada beberapa. Yang bersifat visual, ya, histogram, kickwork, box plot. Ada yang bersifat uji statistik. Yang dikenal itu ada banyak ya, cuma yang menonjol Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Masing-masing ini adalah nama matematikawan yang penemunya, Kolmogorov sama Smirnov dan Shapiro sama Wilk ya. Atau mau pakai Squamous dan kurtosis ya. Nah, kalau visual tadi dilihat saja bentuknya seperti loncengnya gitu ya. Nah, kemudian kalau uji statistik normal jika nilai signifikansinya di atas 0,05. Nah, Squamous dan kurtosis itu normal jika nilai Z-nya itu plus minus 1,96. Jadi di atas min 1,96 ya, dan di bawah 1, jadi ada ini kan, nanti ada penjelasannya. Gini ya, jadi kaidahnya atau pengambilan keputusannya dikatakan data itu berdistribusi normal apabila ya
Apabila kita melakukan metode visual melalui gambar lonceng tadi itu, nanti di SPSS keluar. Atau misalnya melalui uji statistik, ya, skillness. Nah begini, para ahli menyepakati bahwa semakin banyak data yang kita buat, itu metode yang paling pas adalah metode visual, ya. Visual. Misalnya ada 500, ada 1000. Karena kalau pakai uji statistik itu pakai Kolmogorov Smirnov itu ada kemungkinan datanya tidak berdistribusi normal gitu ketika dihitung. Jadi ini juga biasanya kan kalau kita nih di ilmu sosial kan paling banyak berapa? 100 ya. Ya. Nanti ibu dan bapak kan misalnya lokusnya di sekolah guru aja 100. Jarang kan? Tenaga pendidikan ada 100, kecuali misalnya tadi mau penelitiannya di Kabupaten Garut mau 10 sekolah, nah mungkin gitu ya. Nah kalau seperti itu kasusnya mungkin yang lebih pas adalah melalui uji statistik. Ini tidak akan. Ini contohnya ya kan itu. Jadi ada visual normalitas data yang lonceng, kemudian ada Kiki plot ya, box plot. Kemudian ada hasil perhitungan statistik. Baik, kita akan praktik ya Bu dan Bapak. Sekarang kan buka SPSS-nya, buka data Excel-nya tadi ya. Ini ya, siga lonceng itu ada jiga-jiga. Nah ini kelemahan ini ya, kelemahan visual kalau datanya sedikit. Sehingga kan itu nggak rapat begitu ya. Tapi kalau datanya rapat banyak itu rapat. Ini kan kelihatan tuh loncengnya itu ya, udah kelihatan. Ini sedikit ini kaitan tadi ya pengukuran atau uji statistik. Ini bakal ada pengaruh subjektivitas peneliti terhadap ini. Misalnya contoh yang anak-anak kemarin ya, waktu itu penghitungan suara. Kami ambil sampel tidak seluruhnya. Misalnya mau menulis kabupaten. Nah itu misalnya pengambilan sampel itu kan bisa diambil per desa, data per desa. Nah itu apakah ada pengaruh enggak subjektivitas penguji terhadap hasil? Penguji atau peneliti? Ya peneliti. Ya. Beda nanti. Ya peneliti. Ya nantinya kan ada hasil gitu kan. Ya hasilnya itu karena bisa saja kan di desa ini misalnya yang kebanyakan itu misalnya 0 sekian gitu kan. Bisa saja yang itu tidak diambil gitu kan, diambilnya yang lain gitu kan. Terus di peneliti lain melakukan yang berbeda, nantinya tidak diambil ini yang lain. Nanti dalam hasilnya itu gimana? Ya nggak apa-apa Pak, masing-masing kan punya pertimbangan ya. Tadi subjektivitas itu pertimbangan kenapa milih. Selama itu sesuai dengan kaidah-kaidah pengambilan sampling misalnya ya tidak masalah. Nah, tentu kemudian nanti perbedaannya adalah di hasil analisis dan implementasi terhadap hasil penelitian kan. Saya pikir begini, betul bahwa kuantitatif ini bisa sifatnya mengeneralisir gitu ya. Jadi misalnya kita ambil sampel 100 itu bisa menggambarkan seluruh kejadian di Kabupaten Garut. Tapi kan kalau misalnya metodenya sama gitu ya, tujuan penelitiannya sama, ya tentu hasilnya tidak akan berbeda. Karena sifatnya generalistik. Tadi saya contohkan misalnya di quick count. Quick count ini mungkin beda TPS, tapi mewakili populasi. Jadi hasilnya mungkin nggak jauh. Tapi misalnya kalau tadi ya, misalnya begini, saya bagi 4 lah, analogikan saja. Ada 25 data di sini, saya ambil 5. Selama yang 5 ini kemudian masih di bidang yang ini kan mewakili bidang yang ini. Jadi dimanapun Bapak ambil yang ini itu mewakili. Nah, nanti jadi hasilnya akan dekat begitu ya. Nah, jadi tergantung nanti bagaimana kita memakai metode. Tapi pada akhirnya kan selama jadi begini Ibu dan Bapak nggak usah khawatir terhadap hasil. Ya. Selama kita melakukan seluruh prosesnya dengan baik dan benar, yang menjadi output itu adalah hasil penelitian kita. Ya, misalnya begini,
kita membangun hipotesis bahwa X itu berpengaruh terhadap Y didasarkan kepada penelitian terdahulu, teori. Tapi kemudian ketika kita uji, di penelitian kita nggak berpengaruh. Apakah kemudian penelitian kita jelek? Tidak. Ya. Justru mungkin penelitian kita itu memberi warna kepada penelitian-penelitian yang sudah ada. Selama kita bisa menjelaskan yang pertama, metodenya benar. Ya. Seluruh prosesnya, pengambilan samplingnya, pemilihan teorinya tepat, ya itulah penelitian kita. Ya, justru mewarnai gitu, khasanah penelitian secara keseluruhan. Saya pernah menggambarkan misalnya begini, ini sebuah khasanah bulan nanti menjadi segitiga untuk memberikan kontribusi kan begitu. Cukup penjualan kecil di sini saja, ini si Gajarawat gitu, menurut Pak Hadi, itu sudah memberikan kontribusi di tengah hasanah keilmuan. Jadi nggak usah khawatir misalnya penelitian kita berbeda dengan penelitian orang. Gitu. Hasil hipotesis kita tidak terbukti, gitu ya. Tolak. Nggak usah khawatir selama kemudian memotret latar belakangnya tepat, gitu ya. Memilih teorinya tepat, membuat kuesionernya tepat, mengolah statistiknya tepat. Ya itu hasil penelitian kita. Yang justru kemudian penelitian kita itu akan menjadi referensi bagi orang. Oh ternyata di tengah-tengah kesepakatan peneliti bahwa X itu berpengaruh terhadap Y, ada sebuah penelitian yang membuktikan tidak berpengaruh. Nah, tugas peneliti selanjutnya adalah menjelaskan kira-kira kenapa itu tidak berpengaruh. Jadi nanti di tesis bulan Bapak juga jangan hanya sekedar membuktikan hipotesis, jangan, tapi juga menganalisnya, kaitkan dengan teori yang lain. Misalnya kalau hipotesis kita benar, ya, diterima X berpengaruh terhadap Y. Nah, apa yang kemudian memberikan kontribusi apa tuh? Faktor apa gitu ya yang belum diteliti orang. Kalau tidak berpengaruh tidak sama. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Bisa dinamikan gitu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tidak hipotesisnya diterima atau ditolak, kenapa apa? Cek aja dah. Pak, teori untuk mengambil sampling itu dari populasi berapa persen Pak standarisasi pengambilan sampling itu? Bapak nanti ada beberapa rumus ya. Yang paling sering dipakai itu seluruh Scoville bagi ilmu sosial ya. Nanti kita belajar. Karena nanti ada ininya klasternya, apakah misalnya begini. Desa di seluruh kabupaten Garut ada berapa? 400 berapa? 500 sekian lah ya. 500 sekian desa. Ini kan nggak mungkin. Nah, yang dimaksud klaster itu kita akan bagi menjadi berapa? Berdasarkan kecamatan, misalnya 42. Masing-masing kecamatan diwakili oleh 1 atau 2 desa misalnya. Ya, sudah, aduh, belum jauh. Ya buka ya, bukan jam sahur ya. Itu Pak ya. Ini kita kan belajar menentukan sampel. Ya. Tapi menurut pengalaman saya di FPI ini, jadi sejak awal sudah menentukan satu sekolah, jarang yang mau satu kabupaten gitu ya. Nah, jadi gampang gue bisa pola, ya, atau satu kecamatan bisa. Jarang tuh yang mau satu kabupaten karena memang effortnya juga lebih gitu ya. Sebenarnya sekolah dulu, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi ya seluruh prosesnya kita lakukan dengan baik. Nanti kita belajar. Jadi ini semakin mendekati kepada garis itu semakin menunjukkan distribusi normal. Ya. Jadi semakin menjauh, semakin cuma yang sifatnya visual ini kan subjektif ya. Masing-masing orang punya pendapat mungkin ya. Ini Getran Kiki plot ya. Jadi semakin mengerucut ke garis itu semakin normal ya. Ini juga box plot ya. Di era ini ya. Nah, catatan mengenai metode visual. Penilaian tidak cukup subjektif karena berdasarkan penilaian pribadi terhadap bentuk visual tadi ya. Monceng itu ya menurut orang mungkin saya memandang ini seperti normal karena seperti monceng, tapi mungkin orang yang lain tidak. Makanya kemudian biasanya disandingkan tuh
Jadi tidak cukup satu metode, tapi beberapa metode gitu ya, untuk memastikan bahwa itu betul-betul normal ya. Pada sampel kecil visual akan kasar tadi ya, namun pada sampel besar visual lebih smooth, ya, lebih menggambarkan lonceng. Nah, sementara ini Kolmogorov, Smirnov dan Sapiro, ini juga nanti bagi sampel yang lebih kecil itu lebih cocok dengan Sapiro ya. Misalnya sampai 100 itu mungkin lebih cocok dengan Sapiro. 1 sampai 200 itu lebih cocok dengan Kolmogorov, Smirnov. Nah, kaidahnya nilai signifikansi harus di atas 0,05. Kalau kemarin validitas reliabilitas harus kurang dari 0,05 kan signifikansinya. Kalau ini lebih dari 0,05. Jangan tertukar-tukar ya. Tapi 0,05 ini angka sakti ya, angka sakti yang selalu dipakai. Nah gini ya, ini catatan saja ya. Jadi penggunaan Kolmogorov, Smirnov dan Sapiro sangat kecil ya. Jangan terlalu kecil juga ya, kurang dari 30 itu sebabnya kenapa kemudian ya kalau bisa jangan kurang dari 30 atau 25 lah minimal ya responden itu. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil itu distribusi datanya menjadi tidak terdeteksi gitu ya. Skewness dan kurtosis ya. Apakah suatu data statistik terdistribusi secara normal atau tidak? Jadi bisa gambar lonceng, tapi juga bisa ditunjukkan dari nilai skewness dan kurtosis. Sampelnya berjumlah kecil atau sedang ya, kurang dari 300. Bisa pakai skewness dan kurtosis. Jadi kalau sampelnya sudah 1000 tadi yang paling cocok itu ya visual tadi ya. Nah ini skewness kurtosis. Jadi plus minus 1,96 nanti ya. Nah ini penjelasannya. Nah baik kita praktik ya gunakan. Buka SPSS-nya. Udah gak kerasa 10.40 lagi ya. Oke sudah ini. Nggak apa-apa lah. Setelah ini siapa? Biasanya program ini yang masuk-masuk ya. Baik kita buka ininya sudah. Nah, berarti yang saya salah buka. Nah, bukan normalitas data ya. Buka yang normalitas. Ya, kita punya gender suku sudah. Sudah. Nah, begini caranya. Kita copy supaya gampang ya. Kita blok copy nih. Blok. Ctrl C. Ya, latihan normalitas data. Sudah, semua. Nah, kita copy bloknya dari gender sampai religious follow up. Copy, sudah. Ctrl C. Tempatkan kursor di mana saja. Klik kanan. Klik kanan ada tombol ini, panah kiri kanan, atas bawah ada. Panah atas bawah. Oh iya. Ada. Dirubah posisi. Nah, klik saja di situ, di transpose namanya ya. Sudah kan? Sudah. Nah, yang ini copy ke SPSS-nya yang ini. Copy, Ctrl C, di SPSS di variable view, Ctrl V. Udah gitu ya. Cepetnya. Udah nggak usah kopas ketik lagi kan? Bisa sudah. Udah Pak. Sudah. Pas. Nah, kan cuma beberapa detik ya. Nah sekarang tinggal kita copy ke data view. Nah nanti kita tinggal copy datanya dari gender sampai ke I79 ya. Ctrl C di sini, Ctrl V. Sudah. SPS. Mau diulang? Ulangi Pak, kanan nggak ada. Itu yang 1 2. Kita dulu Pak. Sip. Atas. Kalau yang sudah ya nggak apa-apa, yang belum ya kita ulang ya.
Jadi untuk mengcopy data di Excel ke SPSS ini langkah yang paling sederhana supaya kita tidak ngetik, copy dari gender tuh headernya ya, judulnya, copy sampai dari A sampai I, Ctrl C, tempatkan di kursor sebelah kanan di mana saja, klik kanan, ada gambar panah kanan di bawah, transpose ya, klik, sudah, ya. Ini yang kemudian di copy Ctrl C ke SPSS. Di dalam variable view-nya ya, di variable Di view. variable. Nah, di sini di name 1 Ctrl V, udah. Terus Bud, Nah, sekarang ke data view tinggal copy datanya. Di blok dari A2 ke I79 datanya di copy Ctrl C. Dari A2 Pak, bukan. Ya, jangan judulnya. kayak judul sudah. atas Iya. tadi. Datanya saja dari A2 ke I79. Ctrl C di sini di variable di data view-nya di gender 1 Ctrl V. Udah. Iya. Oke ya. Sudah semua. Dah. Gambarnya. Harus ngantek ke atas Tadi nah. kan malam seperti Pak ya. Sekarang kita uji Bikin ngeleng. data untuk satu data ya. Nah, supaya nyambung dengan PPT-nya nanti kita akan uji IQ ya. Apakah data IQ ini berdistribusi normal atau enggak? Caranya analyze, Pokoknya nu kamari teh nya. descriptive statistic, explore. Nah, analyze, descriptive statistic, explore. Nah, IQ, Explore, Ya. mana explore? ada IQ ada. Ada. Nah, Kita pindahkan ke dependent list. Ya. Kemudian di plotnya kita klik histogram, ada histogram. Kemudian normality plot with test. statistik. Centang. Kakantun Oke. Ulang. Analyze. Ini Analyze. tadi sudah semua ya. Terus. Analyze, descriptive statistic, explore, Next. sudah. Ya. Ada IQ, diklik IQ. IQ ya. Karena kita hanya akan uji satu Oh, data. no IQ Pak. Pindah ke dependent list, At least klik plot, ada menu plot di Oh, kanan. ya. Plot, diklik, ada menu histogram, atas. dicentang. Di bawah ada menu normality plot in test, dicentang. Oh iya, Terus. Continue, continue. oke. 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 Sip. Nah, sudah ada hasilnya. Ya, Sip. ini normal nggak distribusi datanya? Normal. Lihat Normal. dari visualnya. On. Normal ya. Loncengnya, lonceng. Pak. Nah, bentuknya seperti lonceng. Asal Di- sebut. Diperkuat dengan tes normality ini sapi kolom dan sapiro. Tadi kaidahnya apa? Harus di atas 0,0 Lebih dari 05. sama lebih. Nah, ini nilai signifikannya nih. Kalau mau berapa Sumirno, nilai signifikannya berapa? 78. Signya. 200. 200. Nah, berarti 0,200 kan? Oh, 0 komanya. 0,200 berarti di atas 0,0. 05. Yang sapiro realnya 317. ya, berarti di atas 0,05. Berarti normal nggak distribusinya? Normal. 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 Ya. Lihat dari plotnya, kiki plot. Cekiki ya. Ini rapat ke garis kan? Berarti normal. Lihat. Ini juga lebih banyak yang merapat ke dekat ke garis. Asa jurang sirotol Ini mustaqim. juga ya dari 90 ke 120 mengelompok di tengah nih. Ya. Nah, oke ya. Berarti dilihat dari berbagai metode ini tinggal metode skewness dan kurtosis. Caranya gimana? Nah, yang ini yang tabel deskriptif ada. Ada Pak. Nah, lihat di bawah ada skewness, kurtosis kan? Squinus, Ada. Surface, ada Pak. Kurtosis. Berapa nilainya? Minus Min 2,27. Min 1
01. 01. 01. Yang statistiknya ya Pak. Ya. Oh iya. Kurtosis min 37. 737. 37. Nah ini dibagi 0,272 ini dibagi 0,538. 538. Ayo menjalan kalkulator kan? Oh iya ini Pak. So. Ini 0,0101 dibagi 0,0372. 0,37. 0,37. 37. Ya. Berapa? 0,371 3. Banyak. Ini? Yang ini? Terus mana apa ya teman tadi? 0,77. Min 0,700. 0,700. Nah, berarti ini kan begini, min 1,96, ini 1,96. Di sini itu nilai stimulus dan kurtosis yang distribusinya normal. Ini berada di sini nggak? Ada kan? Di antara ini dan ini ya, nilai itu. Oh iya. Ya, Ya. di antara ini kan. Tengah-tengahnya Nanti distribusi datanya. rata-rata. Bukan rata-rata. Eh, Hasil pembagian dari apa tuh statistik sama standar error gitu ya. Gitu. Jadi itu awal ini kan 0,37 tidak berada di itu kalau kita mau pakai seluruh metode kan cukup visual sama nilai homoglobic nilai statistik kan cukup gitu ya untuk memastikan. Ya. Tapi badai royal nomor sedayana disampaikan mangga tapi jarang ya, jarang. Karena kalau misalnya nilai statistik sama sudah ya. Jadi seluruh hasil perhitungan itu hasilnya data dari IQ tadi berdistribusi normal. Masih kene. Gitu ya. Coba berlatih, ulangi dari awal. Nanti kalau ada kendala kita diskusikan. Oh iya tadi barengan terus. Pak, rentang yang itu dari mana Pak? Min 1,96. Itu kaidahnya. Oh kaidah. Iya. Skewness kurtosis Kurtosis. antara 1,96 dan 1,9. Ini kan masuk di sini tuh, berarti distribusi datanya. Berarti anu Ini penghitungan Observasi knowledge ini Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? otomatis ya ekspor. iya Posisinya Standar kan? Ini kan nol nih, ini nol nih. Iya. Ya, nol. Antara ini kan 0,37 itu di sini. iya 0,700 itu di sini. Ya. benar normal Masih jauh ke sini kan? iya Dekat ke nol kan? Ada di tengah. Ya berarti distribusi datanya normal kan? Itu kalau satu distribusi data untuk satu data ya, IQ. Tapi untuk variabel itu beda caranya. Nah, latihan kedua. Ini tutup saja ya, tutup hasilnya tutup. Ibu kontrol N saja ya, kontrol N supaya baru. Data baru sudah kontrol N. Udah Pak. Kembali ke Excel tadi. iya Data Pak. Nah, data Excel. Di sebelah kirinya ada residu kan? Ada residu. Ada X, ada Y. Gitu. Ada. Nah, cara yang sama pindahkan data ini ke Excel. Ke SPSS kita. Residu. Ada. Coba ya. Gigiran residu.
Ya. Juga bawah kiri. Latihan normal. Tadi di M. Kalau nggak bisa, ini udah nggak apa itu kan kenapa nggak bisa? Kan ada spasi ya. Di Excel itu ada spasi. Nah ini nih. Ya. Nah kalau mau ini spasinya hapus, ya. Spasinya hapus. Ya. Karena di SPS itu nggak boleh ada spasi, ya. Spasinya hapus. Ya. Jadi kita copy, kita transpose, Hapus spasi. Ctrl C, nah, nanti di SPSS-nya Ctrl V. Oh, ada elegan karakter lah. Ininya apa? Kata tanda kurungnya dihapus. Karena aku udah hapus. Oh iya, motivasi atau cukup motivasi saja lah ya. Yang Motivasi Apa? sama X yang hapus, Pak. ya, iya X-nya sama dihapus. ditranspose, kita copy ke SPSS, Ya. kemudian datanya juga kita kopikan, ya dari 42 ke, X ya. nah Ya. kita kopikan datanya, ya sampai yang ujung ya. Nah itu sudah. Nah sudah semua sudah. Berapa? Nanti semakin sering dilatih itu semakin lancar ya. Yang tak ya, klak udah beres. Iya kan klak mau dalam mau sumpul. Oh nilai dasar akan. Sudah semua. Acan Pak. Oh iya. Kurang Pak. Kurang ini Pak. Motivasi. Memang nih Pak. Ya ini kan datanya. Atau sampai mah. Ya. Ya. Motivasi sama caranya seperti tadi, di copy, Kopi. Ctrl C, kemudian ditranspose, klik kanan yang mana. Ya, motivasi kita copy masuk ke SPSS, di variable view-nya Ctrl V. Nah sudah kan, tinggal kita pindahkan datanya di data view, kopikan dari motivasi motivasi nomor 2 ini datanya sampai ke Y54 ya, C54. Ctrl C, di sini Ctrl V. Sudah. Terus dianalisis. Sudah. Dah. Coba. Anu tadi ya turun sami. Nanti ada angka yang salah. Anu tadi hilap deui nya. X-nya dihapus, Y-nya dihapus. Jadi dia SPS itu tidak boleh ada spasi ya. Di variable view-nya nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada tanda kurung gitu. Ini apa nih? Kita masih punya 10 menit. Sudah. Nah kalau ini caranya beda ya, karena yang dihitung ini dari residu kedua variabel ini, jadi tidak dihitung masing-masing. Ya. Kan kita ingin mengetahui motivasi dan kinerja ini distribusi datanya normal enggak? Nah kalau seperti itu tidak masing-masing dihitung tapi dua-duanya. Nah bukan, dan kemudian yang dihitung itu dari residunya. Jadi ada 2 langkah. Kalau tadi selangkah, kalau dalam 2 langkah ya. Yang pertama analyze. Ya. Sudah semua. Explore. Kayak Pak Biar sih. Ya jelas. Sudah. Udah. Analyze, regression, Regression lain nama. linear. Regression mana? Ya. Mana regression tuh? Regression linear. Linear atas. Motivasi ini dependen atau independen?
Independen. Maka balik-balik. Jadi motivasi diklik, masukkan ke independen yang panah bawah tuh. Kinerja, independen kan? Independen, kinerja independen. Ya. Kemudian di save, ada menu save. Save atau Sudah ini, Ya. independennya kinerja, independennya. motivasi. Nah di menu save kita klik, itu ada unstandardized residual. Ada menu residual di atas. Ada unstandardized dicetak. Atas Jadi kita ingin mengetahui nilai residunya dari dua variabel ini. Continue, oke, sudah. atas. Nah ini ditutup saja, di close ya, hasilnya di close. No, nggak usah disimpan. Nah di hasilnya ada nanti variabel Iya, di tambahan close. ya. Sampingnya ada. Ya, Pas di save belum tinggal Pak. ya. Pas di save Nggak usah di save karena yang kita perlukan nilai ini saja. Aja di mana itu? Beda. Ulang ya. Ngacung alam gaib. Analyze, regression, linear, kinerja ke dependen, motivasi ke Sana. independen. Di menu save, Bicara lah. centang unstandardized. Sudah. Benar Pak. Unstandardized. Nanti di PPT-nya ada ibu bapak ya. Nggak usah dicatat. Di PPT-nya nanti ada. Sudah ada. Kita nih nanti nih anu mana sudah. Unstandardized ini yang ini. Residual, unstandardized ada. Sana awal. Continue, oke. Nah hasilnya itu ini hasilnya close aja, nggak usah disimpan karena yang kita perlukan nilai residunya. Oh, eta muncul etanya. Ada ya, ada tambahan tadi kalau tadi kan XY, ada sekarang tadi motivasi kinerja sekarang ada tambahan res 1 ada. Oh, berikutnya kan. Nah itu nilai residu yang akan kita hitung normalitas jalannya gitu. Nyatu. Sudah semua sudah muncul ini. Berarti harus normal dulu baru ujian. Nah, belum uji normalitas. Belum. Ya, baru mencari nilai residu dari kedua variabel ini. Ya seperti Nah, itu. uji normalitasnya langkah kedua sekarang. Sudah. Analyze, Dapat air. non parametric trace, Iya. non parametric trace, legacy dialog, sampel Kolmogorov Smirnov KS itu Kolmogorov Smirnov. Yang kopat ya. Sudah. KS. Sampel KS. Ulangi. Analyze, non parametric test, legacy dialog, sampel KS. Ada, klik. Nah, unstandardized di bawah. Pindahkan ke kanan. Sudah. Ini kan tes distribusi normal nih. Sudah dicetak ya normal. Otomatis sudah. Tinggal oke ya. Sudah. Normal nggak? KS normal. Kenapa normal? Apa patokannya? Nilai signifikansinya 0,200 ya, berarti di atas 0,05. Itu nilai Sanes. distribusi datanya di atas 0,05. Kadina teh linear kadina. Regresi. Tak linear. Kelas dia motivasi karena independen, kerja karena independen. Mau dibalik ya? Dibalikkan tadi. Oh, benar ya. Plot, plot teh.
Iya normalnya. Iya. Histogram Normal apa ini? normal tadi teh. Normal. Continue. Isinya. Oke. Ibu dari depan nanti di PPT-nya sudah Kayaknya, ambil iya. silakan sudah disampaikan. Kalau Beras. misalnya lupa lihat PPT-nya. Iya di close tadi teh. Tidak disimpan. Ini kita munculnya. Masih ada yang kurang ini belum? Sudah semua ya? Ya, nanti tinggal dilatih di rumah ya. Di PPT-nya sudah dijelaskan secara rinci sampai screenshot-nya. Jadi kalau ibu dan bapak buka di rumah, insya Allah bisa. Bedanya yang residu ini sama yang tadi apa? Kalau tadi biasanya satu data kan IQ. Oh, Nah kalau kita mau menguji normalitas data, misalnya pengaruh X terhadap X1, X2 terhadap Y, berarti ada tiga variabel. Nggak usah satu-satu, seluruhnya saja diisi. Tapi bukan dari nilai masing-masing, tapi dari nilai isi. Hari ini kan sudah ada. Nah, sekarang begini, tadi pertanyaan bagus tuh. Coba ibu dan bapak, ini kita masih punya waktu 2 menit tanya. Iya. Begini, Lupa. yang tadi disimpan nggak? belum Pak. Yang IQ ini? Bisa Pak. Enggak. Pernah ketemu Pak di Gabung. Bukan, yang ininya. Yang ngepolisep itu yang hasilnya, yang ininya datanya masih ada. Ada. Nah, ini coba ibu dan bapak 3-4 variabel ini ya. Uji distribusi normal, variabel motivasi, prestasi, religius, 3 variabel ini ya. Gimana coba caranya? Motivasi. Motivasi, prestasi, religius. Jadi dependent variabelnya apa? Dependent variabelnya apa? Motivasi. Nah, Prestasi. prestasi ujungnya kan. Nah, Nah, yang sebelah sininya motivasi. motivasi, religius apa nih? Religius Ini 100. religius close, religius follow up. Izin. Ini jadi variabel independen. Coba uji. Terus biasa tuh. Ya. Uji normalitas datanya dari keempat variabel ini. Berarti harus dicari dulu nilai residu dulu kan? Iya. Nilai residu dulu, baru kemudian diuji normalitasnya. Dari mana? Ya sama. Regression, linear. Dependennya mana? Prestasi kan? Prestasi. Yang independennya motivasi, Motivasi. religius. Save, klik standardize, continue. Oke, kita sudah dapatkan nilai residunya ini ya. Nah ini yang kemudian yang kita uji, analyze, non-parametric test, legacy dialog, sampel KS, unstandardized-nya. Yang residunya ya. Ya, ini 0,82. Normal nggak? Ya normal. Gitu ya. Iya mah angkana nolnya ada 2. Lupa di 100 Pak. 100. Apanya? Data view. Ya nggak apa-apa. Data view makan nanti bisa di share di sini, udah bapak. Ya, bisa di share di sini. Desimal nih. Oh desimal. Desimal. Kalau nggak mau ada angka 0 di belakangnya, nolkan saja. Iya pak. Ya. Di desimal di variabel view-nya nolkan saja. Ya. Kalau nggak mau ada 100 ya. koma gitu ya. Bukan itu pak. Justru sebelum komanya ada 02. Yang mana? Oh, jadi 100. 100,00. Iya. Cuma 1,00. Iya. 100,00. Dirubah desimalnya dampaknya. Atas mah indeks. Desimal atas di 0. Dan kadiana 100 tanpa 0. Mau dirubah kan? Gini Pak, tipenya nih. Satu semua. Oh tipe. Tipenya, beli. Atau measure-nya ya. Sudah bisa, sudah dapat sudah. Sudah bingung karena bahasa selalu cepat. Dan kami terlalu Kayak mau ini dibuka ya, YouTube-nya dibuka. hanya beda saja yang
berlanjut. Ya kalau ibu dan bapak tadi bisa mengerjakan yang SPI tadi, ya yang keduanya kan tinggal nambah variabelnya saja, tengah Oh iya. independennya saja. Ya. Ngeberes Oh, tuh. sekolah aku sudah ada sampel KS ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa ya. Kalau nggak bisa berarti nggak praktek. Iya. Iya. Bang. Kalau atas belum. Masa itu